Ya, Ya, menghindari oke, baik. Andrew, ya. Baik, baik. Ini Pak Andrew dari tadi saya panggil belum nyaut, kayaknya masih ada Nah, kegiatan yang lain. Tapi alhamdulillah saya udah ngobrol sama Bu Yuni, Pak Iqbal ternyata ya, dari Tiongkok, Pak Will. ya, Kemudian ada Pak Ihsan juga di sini dan juga ada Pak Freddy ya di sini ya. Jadi oke. kita mulai aja ya Pak Will ya. Ya, langsung mulai aja. Ini kan jadi mungkin yang saya ingat ada Bu Yuni kan waktu Zoom kemarin ikut ya, Agen. ya agen properti. Nah, terus Pak Iqbal ini kan ada harusnya pernah ikut juga ya. Terus kan Baru pertama ada Pak. nanya dikit juga. Ah, Baru pertama katanya Pak baru Iqbal. pertama ya. Oke, oke. Hmm. Nah, kalau teman-teman yang lain gimana ya, Pak Freddy, Pak Isan, ini eh baru pertama juga atau ini ya? Nah, sebenarnya kan ini mungkin juga tujuannya kita kali ini beda ya. Hmm. Jadi bukan presentasi maksudnya atau webinar ya, tapi webinarnya lebih ke ya diskusi dan itu juga ya Oke. sharing gitu ya. Oke, baik Pak Wil. Jadi hari ini itu sebenarnya kan begini Pak Wil, kita setelah Ya, beberapa kali nge-Zoom itu kan kendalanya teman-teman yang ada di dalam grup itu adalah modal. Contoh ya, mereka sudah punya lahan, tetapi kemudian mereka juga untuk ngebangunnya gimana? Kalau ya, ngajuin untuk KPR, pembiayaan dari bank gimana? Bla 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 iya, bla lah ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat kan hampir semua teman-teman yang ada di Juragan Kos itu ngerasa bahwa kalau kosan ini memang butuh cuannya itu besar untuk mengawali ini. Maka kemudian saya iya. berinisiatif untuk mengajak Pak Willy ini sharing juga kepada teman-teman yang ada di dalam grup Juragan Kos bahwa sebetulnya ada metode yang bisa dilakukan oleh teman-teman di dalam grup untuk memiliki kos, tapi dengan dana yang tidak terlalu besar gitu. Mungkin Atau dana. fleksibel ya. Ya, jadi sangat fleksibel. Nah, ini peluang-peluang seperti ini yang memang harus di-share oleh Pak Willy kepada teman-teman. Jadi mungkin Pak Ya, Willy juga bisa cerita sama teman-teman salah satu kosan yang dikerjakan bersama-sama gitu ya, dengan iya. sekian orang dan itu juga ternyata works dan mungkin cara pelaporannya juga kayak gimana. Nah, terutama Pak Iqbal nih ada di Tiongkok. Kemudian Pak Iqbal Ya. pengen punya kosan, makanya masuk ke Juragan Kos udah mulai kebayang lah ya kayak gimana. Tapi gimana nih mulainya? Saya kan ada di Tiongkok gitu. Nah, Terus iya, berapa iya, nih iya. budget yang harus diinvest di sini? Nah, makanya Oke. hari ini saya persilahkan Pak Willy untuk cerita kepada Ya, teman-teman semua peluang-peluang yang possible untuk dilakukan oleh teman-teman tanpa berpikir bahwa kos-kosan itu miliar-miliar kita investnya. Pak Willy, ya, saya persilahkan kepada Pak Willy untuk mengawal kegiatan malam ini. Silakan. Pak Freddy, thank you Pak ya. Freddy sudah dibuka On apa cam. namanya itu videonya ya. Eh, Ya. dan kita bisa lanjutkan langsung ke Pak Willy. Silakan. Iya, thank you. Selamat malam ya teman-teman semua ya. Jadi ya kalau dari saya memang pada prinsipnya kita berbicara bisnis rumah kos ya dalam arti juga ini kan termasuk bisnis properti. Ya ini kan bisnisnya memang orientasinya ke jangka panjang ya. Jadi eh, ya bagaimana supaya kita tetap bisa running gitu loh. Bukan cuma sekarang tapi untuk ya 5 tahun, 10 tahun ya bahkan bahkan sampai diwariskan dan lainnya gitu ya. Jadi nah apa ya memang persiapannya itu harus matang banget gitu. Nah sekarang kalau bicara bisnis kos ini, nah ini kan kita pasti berpikir ya kalau kita sebagai pemula, ini gimana nih how to start nih, apalagi memang kendalanya ya kan kendalanya kan nggak semua orang langsung apa namanya bisa dapat peluang yang eh, kesempatan yang sama artinya bisa bangun rumah kos dan lain sebagainya. Iya, oke, coba saya cari lightingnya ya sebentar ya, saya cari posisi ya. Ini kebetulan memang tempat terbaik yang bisa saya ini, tapi coba saya sedikit geser ya. Nah, mungkin kalau daerah sini-sini lebih oke ya. Nanti mungkin kalau saya perlu tempat untuk itu saya pindah lagi ya. Tapi sementara di sini harusnya cukup oke. Ya, jadi eh, nah bisnis kos yang kita jalanin juga sebenarnya
ya saya sendiri di properti kan sudah sejak 2010. Nah, tapi memang nggak langsung ke bisnis kos ya. Kemudian juga mulai ke apartemen dulu ya. Kemudian di tahun 2018 yaitu kita baru start pertamanya. Start pertamanya mulai bisnis kos. Nah, itu eh, ya kebetulan memang dari saya sendiri dan teman-teman itu juga memang sudah punya komunitas investor yang memang mau punya apa yang sudah terbiasa invest properti ya kan. Nah, tapi memang kebetulan karena sudah ada komunitasnya. Nah, kebetulan waktu itu nggak sengaja rekan saya juga dapat tanah yang bisa dibangun, ya. Tanah yang bisa dibangun. Nah, start dari situ, akhirnya kita mulai bangun bisnis kos gitu kan. Kos pertama yang ada di Jalan Muardi, Jakarta Barat ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di Jakarta cukup tahu. Mungkin yang di luar kota juga harusnya cukup familiar ya, karena itu termasuk daerah kos yang apa di daerah Grogol itu yang termasuk apa terkenal lah gitu. Nah, lanjut lagi. Jadi ya waktu itu kita mulai bangun kos dan waktu itu ya sekitar ada 15 orang ya, 15 atau 20 orang, 20 orang ya. Jadi masing-masing dengan porsi yang sama lah waktu itu ya. Jadi contoh kalau katakanlah modalnya 2 miliar gitu. Ya itu jadi bagi 20 orang sama gitu, sama rata. Nah, waktu itu karena kebetulan dari komunitas yang sama dan cukup lama juga gitu waktunya. Jadi bareng-barengnya itu udah lama juga. Ya karena sama-sama beli apartemen, sama-sama ya apa ya apa kita sharing tentang properti gitu kan ya. Maksudnya jadi pikirannya sama gitu loh. Visinya sama ya kan. Nah, itulah yang membuat waktu itu ya dari dari komunitas investor yang saya udah ada gitu kan, langsung percaya aja ke kita-kita. Ya, saya ada jadi di Abdi Property ada saya, terus kemudian ada rekan-rekan saya juga seperti Pak Erik dan lainnya gitu ya waktu itu. Nah, jadi singkat cerita akhirnya bangun dan mulai berjalan. Nah, kalau ini saya sambil share screen aja ya, biar gampang ya kayaknya ya. Nah, jadi kalau saya bisa kasih lihat, nah ini saya share screen, saya langsung share window aja kayaknya ya. Oke, ini sorry tadi saya lagi buka slide, tapi saya nggak mau kasih lihat ini sebenarnya. Yang saya mau kasih lihat adalah, saya buka ini aja deh. Nah, jadi waktu itu ketika kita buka ini ya, kita buka, sorry, namanya sekarang namanya Abdi Muwardi Residence. Nah, ini yang waktu itu kita bangun. Ya, ini udah ada ya sekarang ya. Nah, ya Kak, Abdi Muwardi ini itu kos dengan jumlah kamar ada 32 ya. Nah, posisi seperti ini dan ini waktu itu karena kita masih pengalaman pertama ya, kita buka apa namanya eh, cowok dan cewek ya. Jadi maksudnya sorry, rumah kosnya itu ya kalau Bapak Ibu perhatikan sebentar saya kasih lihat foto ini ya. Ya, ini kan kiri kanan ya. Nah, ini ada satu kos cowok, satu kos cewek, ya kan? Nah, jadi dipisah tuh, ya kan? Tapi setelah berjalan memang akhirnya kita apa namanya nggak kita berlakukan lagi, kita berlakukan campur aja kiri. Jadi apa bareng aja gitu, karena ternyata mengurus apa dipisah dipisah kos khusus pria dan khusus wanita itu ternyata lebih sulit untuk memanage gitu. Nah, ini di sini bisa lihat juga ya kondisi kamarnya ya. Kamarnya seperti ini. Ini pakem awal nih kita bangunnya 2 kali 4 ya, termasuk kamar mandi dalam. Nah, kondisinya seperti ini. Em, ya ini nggak ada kelihatan. Ini masih ini lebih kelihatan ya. Jadi kosnya kiri kanan seperti itu ya. Nah, ya singkat cerita, kos ini sekarang ya kita tetap running tapi juga open ya, open tetap untuk berjalan tapi juga tetap ditawarkan untuk dijual. Tapi ini memang kos ini milik perorangan ya, maksudnya atas legalitasnya atas nama perorangan, tapi memang apa ya kita tetap ada perjanjian kerjasama di bawah.
legalitas satu orang itu. Nah, kebetulan ya namanya itu namanya Pak Erik ya. Jadi eh, itu cikal bakalnya kita pertama kali ya punya rumah kos dan ini jadi story bahwa ya kita bisnis kos itu nggak mesti sendiri dulu, nggak mesti KPR juga waktu itu ya. Jadi rame-rame aja karena teman-teman seperti ini ya bisa seperti ini juga gitu lah. Nah, ini yang pertama ya. Jadi yang pertama kali dari 2018 sampai sekarang masih running. Ya, ini kalau nanti suatu hari ya mungkin ya kita nggak tahu mungkin besok atau mungkin bulan depan atau ya mungkin bisa setahun lagi baru terjual ya nanti ya ini bisa jadi apa ya jadi story bahwa investment awal yang dilakukan berkelompok pun juga nanti bisa dapat capital gain seperti itu. Ya, jadi kan kalau dalam bisnis properti itu ada dua keuntungan yang bisa kita dapat yaitu adalah dari uang sewanya ya kan dari bulanannya tapi juga ada capital gain. Nah, cuma kalau kita bicara bisnis cost ini untuk apa namanya legacy ya untuk diwariskan ya berarti kan nggak ada opsi untuk dijual ya karena kan kita maunya terus menerus ya menghasilkan income buat kita dan keluarga ya andalan untuk passive income ya jadi ini ceritanya ya awal-awal bagaimana kita bisa mulai bisnis cost yang berkelompok gitu. Nah, kemudian setelah berjalan waktu, ya kan, nah kita ketemu lagi dengan proyek selanjutnya. Nah, masih di Grogol juga, tapi beda jalan, namanya Jalan Susilo. Ya, ini namanya Abdi Susilo. Nah, ada ya Abdi Susilo Residence. Nah, nggak jauh kan tuh, cuma geser dikit doang. Nah, nah cuma ini ada perbedaan. Ya, kalau tadi yang di Abdi Muardi Residence itu ternyata ya ah kosannya itu cuma pemiliknya apa sorry misalkan dari awal 100% itu sama rata gitu kan atau bisa juga ada orang yang mau ambil apa dua slot gitu ya dia lebih banyak gitu misalnya nah itu ada bisa juga nah tapi kalau yang ini pemiliknya ini bukan 20 orang lagi tapi ini lebih dari 100 dan ini nggak dibagi rata ya kan. Nah, ini malah ada orang yang investnya cuma 1 juta waktu itu ya, dan ada juga yang investnya miliaran, ya. Namanya Abdi Susilo Residence. Nah, ini sebenarnya ya secara tampilan eh, mirip-mirip aja ya. Ini saya zoom out sedikit ya, mungkin biar ya sebenarnya. Nah, tapi ini memang langsung kos campur sejak awal. Kita nggak bisa pisahin lagi ya antara namanya apa kos pria dan kos wanita. Ya, ini bahkan ini mungkin saya share ya. Jadi Bu Indari kenal sama tim manajemen saya namanya Bu Ida. Ya, itu selalu ngomong bahwa kalau udah dibikin namanya kos wanita, itu ngurusnya jauh lebih susah gitu. Jadi itu pengalamannya ya bahwa nanti akan ada drama lah, ya kan lebih gampang untuk ribut gitu saya antar penyewa. Terus udah gitu kebersihannya itu jauh lebih sulit kalau untuk kos khusus wanita. Nah, believe it or not ya. Ya kita taunya kita apa kalau cowok gitu kan ketika jadi anak kos kan orangnya cuek-cuek aja gitu kan kalau di kamar. Ternyata realitanya beda gitu. Temuan di lapangan tuh beda. Ya ini sekedar sharing ya, tapi mohon maaf juga ibu-ibu ya bukan bermaksud ngomongin gender nih. Ya, jadi lanjut lagi. Jadi apa Abdi Susilo ini ya itu langsung campur. Ini ada total 59 kamar kalau nggak salah. 60 atau 59 ya. Nah, ini merupakan crowdfunding pertama. Jadi ini konsep pertama yang kita pakai apa kita kumpulkan modalnya itu secara crowdfunding. Nah, crowdfunding itu apa? Ya, crowdfunding ini sistem apa namanya eh, pengumpulan modal ya. Pengumpulan modal itu berdasarkan kita minta dengan sorry kita urunan dana dari masyarakat gitu. Jadi ini merupakan sebenarnya ya barang baru lah ya, barang baru di tahun 2019 waktu itu 2019 2020. Nah, Bapak Ibu nanti bisa cek aja di Crowddana ya, di Crowddana seperti itu. Nah, ini kan bisa lihat ya, investasi gotong royong. Nah, ini kan udah jelas banget ya. Ya, walaupun ini investasi bisnis bersama di aset properti, ya sebenarnya ada juga bisnis-bisnis non properti yang ditawarkan di sini. Tapi memang paling banyak di properti ya. Ini ada laundry, ada
Nah, kebetulan laundry ini memang yang apa turunan dari bisnis kita juga ya. Nah, saya masuk langsung ke sini ya. Nanti kalau Bapak Ibu juga bisa cek langsung di Crowdfundana. Nah, Bapak Ibu bisa langsung ini kan ada nih banyak titik-titiknya ya. Langsung ke titik awal aja. Karena kita memang waktu itu proyek pertama ya Bapak Ibu, makanya pasti di urutan paling belakang. Ya. Nah, ini tinggal tinggal terlihat aja nih. Ya. Nah, ini ya ya, ini kondisi waktu penawaran ya waktu itu ya. Nah, ini bisa dilihat kan overview-nya ya kan. Nah, ini total investasinya 7,6 miliar ya. Nah, ini ada imbal hasilnya waktu itu ya. Ini maksudnya adalah apa namanya dari yield-nya plus capital gain. Jadi maksud dari 15 sampai 25% itu seperti itu. Nah, equity crowdfunding ini skema baru ya. Jadi ini juga yang paling penting ya, ini sudah mendapatkan izin dari OJK, dari perusahaannya sendiri. Nah, ini ya diperjelas ya. Jadi 15% itu adalah artinya 10% yield, 5% capital gain. 5% capital gain itu masih unrealized ya jadi ya. Jadi katakanlah ya dari kenaikan harga propertinya, ya itu akan berdampak pada nilai-nilai sahamnya. Nah, ya, jadi kalau nanti mau lihat ya, itu bisa dilihat di sini. Nanti itu juga ada lokasinya. Nah, yang paling menarik adalah dari sorry, skema crowdfunding ini adalah ya kita sendiri kita melakukan report secara transparan terbuka, ya transparan terbuka. Jadi di sini ada dokumen ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini kan ada namanya Kosusilo 2019 ya kan update. Nah, ini tinggal kita buka aja ya. Nah, ini kita scroll sampai bawah, ada yang paling terakhir laporan tahunan 2024. Ya, nah ini juga kalau kita lihat kan namanya PT Abdi Domain Indonesia. Jadi kan karena kepemilikan dari kos ini bukan kepemilikan perorangan. Nah, makanya kita bentuk PT. Ya namanya PT Abdi Domain untuk kos susilo ini. Nanti ada kos yang lain, itu nama PT-nya beda lagi. Jadi setiap PT eh, setiap satu rumah kos itu satu PT dibedakan satu sama lain. Nah, kita masuk dulu ya. Nah, ini waktu awal dulu penawaran ya tahun 2019. Ya, saya sama dulu namanya rekan kita di Dana namanya Pak James ya bikin penawaran seperti ini. Ya. Nah, ini waktu itu ya apa desainnya seperti apa, terus apa waktu itu proyeksinya ya 2019 sampai 2023 ya. Sekarang udah 2025 malah ya. Nah, ini bisa dipelajari. Nah, ini kan waktu di penawaran ya. Ini waktu apa perjalanan ya ketika kebangun ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa pelajarin nih. Maksudnya bisa tahu lah, cari tahu kan bahwa eh, apa yang sudah kita jalankan, yang saya dan tim Abdi Properti jalankan, ini semuanya seperti ini gitu. Ini tapi ini disclaimer ya, hanya untuk cost yang di crowdfunding. Kalau yang perorangan ya memang tidak di-share karena itu kan pasti masuknya ke pemilik masing-masing. Tapi karena ini pemiliknya bukan perorangan tapi masyarakat ya. Nah, ini makanya sesuai regulasi OJK ya memang ini harus kita laporkan setiap quarter seperti ini dan ini harus terbuka. Ya sama seperti perusahaan-perusahaan di bursa efek lainnya gitu kan. Sorry. Ya, ini masih sama ya. Ini laporan kan beda satu quarter, ini masih di pembangunan. Nah, mungkin saya majuin dulu ya, kita majuin 1 tahun ke depan ya, di 2022. Nah, ketika kosnya sudah running, nanti akan ada laporan setiap kuartal seperti ini, Bapak Ibu. Ya, nah, ini ada dividen yang dibagikan. Nah, totalnya ada 154 juta. Jadi ini adalah kurang lebih hasil bukan hasil uang sewa selama 3 bulan, tapi sudah net income-nya 154 juta ini. Ya, nah jadi ini dibagikan jumlah sahamnya, maka jadilah angka 20 rupiah. Ya, jadi kalau Bapak, maksudnya teman-teman yang ada yang invest misalkan di ini, mulai dari 1.000 lembar saham, maka dapatnya 20.000 rupiah.
Ya, makanya investnya jangan kecil gitu kan. Ya, ini juga sesuai. Jadi ada orang yang investasi 1 miliar, 10, 100 juta, 10 juta, yaitu akan dapat se apa persentase share dividennya sesuai dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Jadi ini ada 7,6 juta lembar saham ya, karena tadi jumlah modalnya 7,6 miliar. Jadi satu lembar saham itu masing-masing nilainya 1.000. Ya, ini ada laporan dari Direksi Abdi Domain ya. Kemudian, ini adalah laporan laba ruginya. Jadi ini setiap quarter kita buatkan seperti ini. Nah, jadi buat Bapak Ibu juga yang nanti mau uh, buka kos gitu kan. Nah, bisa pelajari seperti ini juga, ya kan. Nah, ini okupansi 95% di Januari 22. Ya kan, ini ada nih total income-nya. Nah, ketahuan kan, jadi ternyata untuk bisnis cost tuh nantinya akan ada fee seperti ini semua, ya kan. Nah, ini sudah termasuk ada fee management ya. Jadi kalau ini kita bagikan kan untuk fee management sama yang non management ya, general expense, nah, itu ada apa aja. Ya, total-total ini 51 juta. Nah, ini tadi angka 154 juta itu adalah ya gabungan dari tiga ini. Ya, dan ini sudah net dan ini masih memberikan 8%. Ya, jadi kalau misalnya contoh saya di Zoom saya sebelumnya kan Bapak Ibu harus hunting cost nih, ya kan? Hunting cost ketemu nih costnya hasilnya 8%. Nah, 8% yang ketemu baru hitung-hitungan dari income uang sewanya itu baru ya di sini. Jadi kalau nanti dipotong lagi sama expense-nya, ya bisa jadi ya pasti udah pasti lebih kecil dari ini, mungkin bisa di bawah 6%. Ya, angka-angka inilah yang harus kita perhatikan ya dalam investment, terutama ya kalau di sini kita bicara bisnis cost. Ya, kemudian ini ada laporan neracanya ya. Kita update setiap quarter seperti itu. Ya, jadi ini nanti ada nih ya kan Abdi Susilo ya, ini cost pertama kita yang equity crowdfunding. Ya, ini ada semuanya ya laporan per kuarternya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu pelajari historinya ya. Nah, ini kan satu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita balik lagi ke website Crodana ya. Nah, ini apa? Di sini nanti ada nih video apa intronya ya, previewnya ya. Investasi properti mulai dari 1 juta. Tapi memang di sini kalau saya bicara investment, ya sebaiknya tidak di angka 1 juta. Kalau dana yang kita miliki masih terbatas, memang 1 juta untuk oke belajar, untuk tahu supaya ini ya silahkan, saya nggak larang juga, tapi akan lebih baik kalau bisa angkanya lebih besar karena angka 1 juta itu kalau kita taruh sebagai investment dan kita pasif, ya lebih baik kita coba opportunity yang lebih aktif dulu, ya 1 jutanya digulung dulu sampai lebih banyak. Ya, misalnya minimal jadi 10 juta lah dalam 3 bulan, ya kan, baru baru investment gitu kan. Ah, atau ya misalnya, oke lah, saya targetin deh bisa di angka 100 juta baru investment, ya itu lebih bagus lagi. Tapi setidaknya memang setiap waktu kita harus punya, hidup itu harus punya target. Ya, nah tetap bagaimanapun juga, ya 100 juta ini, sebesar-besarnya 100 juta, tetap ini lebih kecil dan lebih cepat untuk mulai bisnis kos dibandingkan kita memang tunggu harus modal miliaran lebih dulu gitu kan. Nah, saya lanjut lagi ya. Jadi kalau tadi kita bicara bisnis cost yang pertama tuh kan. Nah, ini kan tadi ada Abdi Susilo, ini ada lagi Abdi Syadan, ada lagi Abdi Gandaria. Nah, di sini setiap case-nya itu beda-beda. Setiap returnnya beda-beda. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat mana nih cost yang lebih bagus, mana nih cost yang kurang favorit misalnya ya. Dan itu saya akui memang ada. Memang ada. Ya, mana cost yang returnnya paling tinggi, terus tapi ada yang nggak terlalu tinggi tapi cukup stabil. Ya, itu ada juga. Ada cost yang memang tidak bagus. Contohnya ada juga, ya kan, ada di salah satu dari ini, ya memang karena jumlah kamarnya sedikit. Makanya saya juga apa dalam berbicara bisnis cost ya saya lebih prefer, lebih condong ke bisnis cost yang memang jumlah kamarnya cukup cukup size-nya cukup inilah, cukup lumayan lah ya, cukup lumayan. Jadi nggak membuat kita tuh nanggung. Contoh ya misalnya, kita bisnis cost ini sebenarnya simple, tapi effortnya lumayan ya.
lumayan. Artinya ya harus ngurusin orang juga, harus ngurusin komplain dan lain sebagainya. Tapi contoh kalau Bapak Ibu terima hasil netnya di bawah 10 juta, ya mungkin ya kita tetap bersyukur lah. Tapi apakah itu yang kita inginkan yang, dan kita andalkan gitu loh. Dengan investment yang cukup besar, kita cuma dapetin di bawah 10 juta. Ya tentu aja kalau kita sudah belajar, kita pasti maunya lebih banyak lagi dong. Ya kan kita pasti mau yang lebih apa lebih membuat kita lebih apa passionate lah, lebih bergairah gitu kan. Nah, karena ya kita tahu bahwa kalau kita udah masuk ke dunia bisnis ya kan semuanya unlimited ya kan. Ya, sorry agak batuk ya. Ya, jadi nah di sini saya contoh saya buka lagi satu lagi ya. Nah, Abdi Kartini ini juga sama. Ini akan ada nih prospektusnya, ya kemudian juga ada ya laporan kuarternya. Nah, berbicara tentang equity crowdfunding ya. Nah, ini bagaimana? Pasti akan ada pertanyaan. Bagaimana nih kalau nanti suatu hari saya mau apa? Mau lepas atau mau ini mau jual gitu. Ya, tentu ada sama. Ini hal yang sama berlaku juga dengan sistem yang sama dengan di bursa efek. Ya, seperti misalnya eh, ya kita punya saham BBRI lah gitu kan, saham BBRI. Ya, jadi ketika kita mau jual ya kita kan bisa lakukan penjualan, ya tinggal listing aja gitu kan, tinggal pasang aja, nanti ada yang ambil gitu kan. Nah, sama halnya seperti ini. Cuma yang membedakan adalah ya bursa yang ada di Crodana ini tidak sepanjang, tidak setiap hari gitu, atau kita ngomong sepanjang tahun. Kalau di bursa efek itu sepanjang tahun ya pasti Senin sampai Jumat selalu buka kecuali ya apa tanggal merah. Tapi kalau untuk di Crodana atau equity crowdfunding itu dibatasi setahun hanya 2 kali. Dan setiap selama buka itu hanya selama 3 minggu bukanya. Ya, jadi nanti ya jadi kalau nanti bagi Bapak Ibu kita tahu nih, oh ternyata oke nih, kalau kayak gitu saya sambil eh, belajar nih, sambil saya tahu lebih banyak tentang bisnis cost ya kan, sambil saya nyari, saya ada nih eh, bisa nih saya involve dulu di bisnis cost. Ya bisa lihat dari salah satu rumah kos yang udah ada ini, ya kan. Nah, kemudian bisa cari nih mana nih yang kira-kira saya cocok saya ambil dulu. Nah, itu tinggal langsung daftar aja di Crowdana, register sebagai member. Nah, kemudian bisa lakukan apa pembelian. Kalau misalkan kebingungan, nanti bisa hubungin eh, ya di grup aja ya, di grup aja ya. Nanti bisa hubungin ke saya atau teman-teman. eh, ya ada tim kita juga yang bisa bantu untuk apa teknis administrasi lah di Crowdana-nya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk nilainya sendiri, ini kan start dari 1.000. Nah, nanti eh, akan ada rujukan gitu setiap setiap apa namanya setiap rumah kos ini harga pasarnya di berapa gitu. Ya, oke, paling itu dulu ya dari saya ya. Nanti saya juga akan share juga kalau bagi Bapak Ibu ada yang minat, nanti saya bisa kasih juga. Oke, dari rumah kos misalnya Abdi Kartini atau Abdi Susilo ini saya minat nih untuk ikutan, ya kan? Jadi ini bukan proyek baru ya, tapi proyek yang sudah jalan, ya kan? Proyek yang sudah jalan. Nah, ini kebetulan ada teman-teman kita yang mau lepas juga, mereka eh, mungkin oke waktu belajar saya sudah cukup, saya mau punya kos sendiri misalkan, ada juga yang seperti itu, saya mau lepas nih, ah, saya punya total 500 juta ya kan, nah Bapak mau ambil berapa, mau ambil 100 dulu atau berapa misalnya seperti itu, itu seperti itu bisa. Nah misalkan contoh ya atau misalnya Bu Indari misalkan nih, oh oke nih aku minat juga nih mau cari tahu nih mana yang menarik nih. Nah itu bisa juga siapapun, jadi siapapun bisa ya. Ini ada project non properti ya. Nah ini ada Abdi Satria Residence. Nah yang paling baru ya ini ya, paling baru di kita ini rumah satu tendean. Ini paling baru ya. Jadi total ada 9 rumah kos.
Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cek satu persatu seperti tadi tuh dokumen-dokumennya. Nah, tapi mungkin ada yang bilang, wah kalau kayak gitu PR-nya banyak banget ya. Wah itu sih ngeliatin satu-satu dari 2024 aja apa ada 9 rumah kos. Kita liatin satu-satu tiap kuartal juga makan waktunya lama kan. Ya, dan Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ini juga kebetulan kita juga kemarin sudah sempat bikinin ya. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang pengen tahu belajar lebih banyak lagi tentang ini ya kos-kosnya Abdi Home ya. Nah itu bisa lihat di ini ya. Nah saya sudah buatin seperti ini summary-summary-nya. Ya jadi di sini udah lengkap nih semua nih alamatnya ya fasilitas los tanah los bangunan ya kan. Nah terus eh, recordnya nih. Ya, jadi 2021 itu masih 55% okupansi. Ya, karena beroperasinya cuma setengah tahun. Ya. Nah, 2022 kan udah full nih sepanjang tahun. Nah, dapat 91%. Ya, stabil nih sampai 2024. Nah, kemudian ada rate-nya. Rate rata-ratanya di ini. Nah, yang menarik ya ini ya dari bisnis properti ya. Jadi rata-rata rate-nya ini naik stabil. Ya, nah itu kita juga temukan di Dana kan ada bisnis-bisnis non properti. Ya kita tahulah bisnis-bisnis non properti biasanya fluktuatif dan beberapa juga akhirnya kena likuidasi. Likuidasi tahu ya, akhirnya ditutup dan kemudian akhirnya dikembalikan sesuai dengan persentase modal tersisa. Jadi contoh ya kita buka satu restoran ya kan modalnya 1 miliar. Ya setelah bisnisnya gagal ternyata likuidasi sisa 200 juta. Berarti teman-teman cuma dapetin sisa 20%-nya. Jadi kalau total tadi sorry misalnya awalnya invest 10 juta sisanya cuma dapat 2 juta. Ya, dan ini memang ya cukup banyak yang komplain ya, karena mereka nggak siap untuk bisnis dan nggak siap untuk jadi investor. Ya, tapi sekali lagi, sebagai seorang investor, ya kita harus siap untuk itu. Tapi berita baiknya, di bisnis properti atau bisnis kos, hal-hal gitu hampir nggak pernah terjadi. Ya, jadi tidak pernah ada sejauh ini ya, bukannya sombong ya. Orang yang bisnis invest di kos, terutama di kos tempat kita, ya investnya 10 juta, terus akhirnya 10 jutanya hilang, atau sisanya cuma tinggal 2 juta. Ya nggak pernah terjadi seperti itu. Ya, tapi memang ya karena kita juga terus berusaha, ya terus juga dengan izin Tuhan Yang Maha Esa gitu kan, ya kita terus mendapatkan ya dukungan gitu dukungan supaya bisnis konsep tetap stabil tetap jalan dan ini memang sesuai apa sesuai eh, keunggulan bisnis properti yaitu bisnisnya real dan memang apa ya stabil nggak akan segampang itu rusak gitu ya apa jatuh lah gitu ya. Ya, dan itu yang menjadi keamanan dalam berinvestasi ya karena bangunan ini kan bagaimanapun juga nggak bisa dicuri gitu kan atau tidak bisa hilang. Ya, ini summary dari Abdi Susilo ya. Ini ya tadi kalau ada di bagian kecilnya ya kan okupansi dan rate-nya. Nah, ini ada lebih detailnya termasuk dividennya. Kita lanjut lagi di sini ada Abdi Syadan ya kan. Nah, ini salah satu kos kebanggaan juga yang ada fasilitas rumputnya di rooftop. Ya, ini ada summary-nya. Jadi nanti buat Bapak Ibu yang minat, ya tadi kan saya bilang kan bahwa sebagai investor harus kerjain PR ya. PR-nya untungnya kabar baiknya udah dikerjain ya bersama-sama ya dengan tim juga ya. Ya ini jadi kalau mau invest, oh jadi tinggal lihat ini aja ya kan sekarang. Oh performanya nih terakhir 7% ya. Oke, oke. Jadi seenggaknya Bapak Ibu sudah ada bayangannya. Ya, ini Abdi Kartini. Oh, ini sudah ada ya performanya seperti ini ya. Oke. Ini Abdi Jelambar. Nah, ini kan paling baru 2023 ya, baru muncul. Nah, ini sudah ada recordnya. Nah, tadi saya bilang ada rumah kos yang kurang baik ya, contohnya seperti ini. Ya, ini memang kebetulan hanya beberapa investor dalam jumlah sedikit lah ya, dan kebetulan memang sudah ada barangnya dulu ya, baru mereka listing di Crossdana. Jadi bisa juga kayak contoh ini. eh Contoh kita berlima, kita oke lah kita masing-masing buka kos, ya kan? Nah, beli properti itu kan juga satu apa namanya
satu kerjaan yang harus kita beresin ya dalam hal legalitas. Jadi harus jelas juga. Contoh, kita mau bikin beli properti rumah kos. Nah, ini harus jelas. Sertifikatnya atas nama siapa? Atas nama satu orang Willy. Ya kan misalnya, ya kan. Nah, kalau Bapak Ibu percaya sama saya, kalau dalam hal bisnis, ya tentunya kita kan nggak bisa segampang itu percaya dengan satu orang Willy. Apalagi Bapak Ibu akan taruh uang minimal misalnya 1 orang 1 miliar. Ya, nah itu kan jadi hal yang sulit, ya kan? Atau kita taruh Willy dan Indari sertifikatnya, misalnya seperti itu. Ya ini juga menjadi satu hal yang sulit. Oke, kalau kayak gitu nanti misalnya Willy dan Bu Indari kong kali kong, ya kan? Ternyata jual diam-diam. Ya kan yang 3 orang lagi ya gigit jari kan. Walaupun kita tahu pasti teknisnya ini apa mungkin ada surat perjanjian dan lain-lain. Nah, makanya hal-hal seperti itu dalam bisnis properti yaitu menjadi hal yang sulit. Nah, makanya lah orang-orang yang di Abdi Region ini dalam jumlah sedikit itu mereka daftarin di Crossdana supaya supaya secara legalitas tuh uh, aman, sah, sah dan aman ya. Jadi satu sama lain kalau mau jual ya udah tinggal jual sesama member aja gitu. Nah, tapi memang yang Abdi Region ini ya karena jumlah kamarnya sedikit ya ya akhirnya returnnya tuh sangat kecil. Ya returnnya kecil sayang. Jadi ini untuk investment katakanlah waktu itu berapa 2 miliaran ya. Tapi untuk dapetin income-nya itu kecil banget. Ya, dan ini agak susah. Mau dijual pun juga siapa yang mau beli? Bapak Ibu tertarik yieldnya segini. Gak ada yang tertarik juga. Ya, agak sulit ya maksudnya ya. Ya, jadi ini merupakan proses ya kita pembelajaran. Jadi ini yang saya suka ya. Kita belajar di sini bukan dari textbook lagi, tapi langsung dari implementasi lapangan gitu. Ya, ini Abdi Tanjung Duren ini yang kita banggakan bukan karena cakepnya, tapi karena jeleknya. Setelah jelek kita rubah jadi cakep gitu loh. Ya, dan ketika jelek ya itu dijualnya sorry ditawarkan ke kita akuisisinya sangat murah sekali. Ya, jadi kita itu kalau bicara properti jangan istilah kata naksirnya karena yang bagus-bagus, ya kan? Yang bagus-bagus ya kita naksir gitu kan. Kan suka tuh kita kalau lihat kemana gitu kan rumah yang ditawarin naksir gitu kan. Oh, harganya mahal nggak apa-apa gitu kan. Ya, padahal itu kalau dari sisi investasi itu yang harus kita fokuskan adalah berapa angka yang ditawarkan. Dan itu tentu kerjaannya nggak apa nggak gampang karena kita harus punya banyak perbandingan data. Ya, ini udah ada summary-nya Abdi Tanjung Duren. Nah, ini ada Abdi Satria juga sudah ada summary-nya. Ya, jadi ini yang paling lengkap ya. Paling baru, sorry. Paling baru, ya ini masih mulai, masih baru banget ya, namanya Abdi Tendean. Ya, jadi ini sudah kita kerjain semua, Bapak Ibu ya. Nanti kalau buat yang itu, ya bisa dapatkan ini juga, bisa tinggal langsung hubungi saya. Tapi tetap ya, pada prinsipnya ya harus lakukan apa namanya due diligence lah seperti itu. Ya, paling itu dari saya untuk sharing-sharingnya pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman mungkin ya silakan lanjutkan apa maksudnya diskusinya ya. Ya kita eh, ya ngobrol lah, ngobrol santai lah ya gitu kan. Di sini ada peluang dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ya termasuk ya dengan apa yang saya sharingkan barusan, saya sangat mengharapkan kita membuka banyak eh, apa pintu jendela baru ya antar kita ya ke depannya ya karena wah ini pastinya saya yakin kalau menjadi informasi baru ya kan buat Bapak Ibu semua ya tentunya Bapak Ibu mungkin jadi semangat ya karena ternyata ada peluang-peluang baru yang baru diketahui nih ya oke silakan ini kayaknya sudah ada satu Will, saya mau tanya nah, juga. boleh. Saat ini mungkin bisa juga kan Pak Will kayak ini nih Kak, ini kaitannya sama Pak Ihsan. Pak Ihsan ini kan punya beberapa listingan kos yang dijual harga di bawah pasar ya. Nah, Ya, kalau di Abdi sendiri ada nggak listingan kosan yang mungkin teman-teman juga bisa berkontribut di kosan tersebut? oke. Bisa, bisa dalam artian gini. Kita kan dari service Abdi Property itu kan ada Abdi Home untuk manajemen properti, ada Abdi Real Estate untuk apa autopilot property developer atau juga termasuk Bapak Ibu yang ingin bangun rumah kos lah gampangnya seperti itu ya.
Nah, apakah bisa kontribusi terhadap listing? Ya, jadi artinya gini, kita juga secara aktif menawarkan nih, menawarkan ke investor, ya perorangan juga, termasuk ke crowd dana juga gitu. Jadi kalau ada listing properti yang menarik, harganya menarik, itu kita langsung tawarkan. Ya, itu namanya jasa hunting property. Ya, itu kita tawarkan. Ya, tentu ini harus dipertanggungjawabkan. Nanti ada angka-angka yang kita jelasin kenapa ini akan menarik gitu. Dan ini ya termasuk sudah dapetin namanya visibility study dari kita. Nah, tapi sebaliknya juga kalau misalnya teman-teman adanya tanah, punyanya tanah. Nah, tanah ini cocok gak dibangun kos? Nah, itu bisa ikutin tahapan namanya visibility study. Visibility study itu sendiri, yaitu dalam prosesnya itu akan ya, menghasilkan data-data berupa eh, proyeksi pendapatannya, termasuk proyeksi net income-nya, ya kan, sampai analisa kompetitor, kemudian perizinan bisa bangun berapa, modal bangunnya berapa, ya, terus opsi-opsinya. Jadi contoh, Bapak ingin bangun rumah kosnya 2 lantai, modalnya berapa? Bapak ingin bangun rumah kosnya 3 lantai, ya itu modalnya berapa? Masing-masing punya return berapa? Nah, itu yang kita eh, apa namanya? Itu yang kita kerjakan dalam feasibility study itu. Ya sehingga ujung-ujungnya hasilnya outputnya adalah Bapak Ibu bisa membuat keputusan berdasarkan eh, angka-angka yang objektif itu. Jadi angka-angka yang kita memang apa namanya yang kita lakukan dalam studi itu, ya seperti itu. Nah kemudian oke, saya sambil baca nih ya chatnya dari Pak Ihsan ya. Ada yang bilang kita bisa beli aset kos tanpa modal. Apakah itu betul? Ya, sangat betul. Ya, sangat betul. Dan eh, beberapa dari teman-teman saya ada yang bisa, mentor-mentor saya juga bisa. Ya, saya ada beberapa listingan kos dijual di bawah harga besar, harga pasar dan income bisa menutup cicilan. Oke, berarti ini kan opsinya untuk pembeli atau pemilik rumah kos yang akan belinya dengan kredit. Nah, tunggu. Bagaimana cara menjaminkan aset tersebut tapi masih atas nama penjual? Kalau masih atas nama penjual ya nggak bisa, kan harus balik nama, ya kan? Kalau kita istilahnya eh, mengajukan kredit tapi masih legalitas di situ, itu kan dia nggak bisa. Ya harus balik nama dulu gitu, harus nggak beralih dulu ke pemilikannya. Tapi kalau yang beli tanpa modal bisa. Nah, tapi kan gini ya, perlu dicatat bahwa tanpa modal itu sama cicilan itu kan bertolak belakang ya. Jadi kalau semakin kita modalnya makin kecil, yang harus dicatat adalah berapa besar cicilannya nanti. Ya, bahkan malah juga beberapa orang beli rumah kos bukan tanpa modal, dapat cashback kan. Dapat cashback ya artinya ya contoh kalau beli harga transaksi 2 miliar tapi dapat pinjamannya 2,5 miliar, bisa dilakukan seperti itu. Cuma karena kita bicara long run, ya kan, bisnis jangka panjang, ya sebaiknya harus benar-benar kalkulasinya matang. Ya ketika Bapak dapat modalnya itu 2,5 miliar itu, uangnya itu mau diputar kemana untuk menghasilkan keuntungan itu? Apakah benar-benar ditambah jumlah kamarnya itu benar-benar dapat return income-nya sebanding, ya kan? Apakah returnnya sebanding atau enggak? Ya itu kan perlu nih. Dan perlu dicatat juga eh, tanpa modal dan cicilan yang bisa nutupin sewaan itu, sewaan yang bisa nutupin cicilan itu juga memang ada harga yang harus dibayar lah gitu ya. Jadi kerja kerasnya, ya kan, kerja smartnya itu juga harus mendukung. Ya, jadi bisa, tapi juga ya bukan dengan usaha yang biasa-biasa aja gitu. Usahanya harus luar biasa gitu kan, ya kan. Nah, jadi kalau udah biasa-biasa aja eh, bisa dapat begitu, ya berarti peluang kita udah habis gitu kan, karena orang lain udah ambil duluan gitu ya.
Oke, sambil ya saya lanjut dulu ke Pak Andrew nih. Saya baca pertanyaan Pak Andrew. Poin apa yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar kos di suatu daerah? Saya saat ini udah ada kos 21 kamar. Targetnya menengah bawah. Rumah di sebelahnya mau dijual. Saya pikir untuk buat kos lagi, tapi ngejar pasarnya naik level menengah atas. Lokasi pinggir jalan, jalan utama juga. Namun nggak dekat itu universitas, cukup dekat ke daerah industri. Ya, oke. Pak Andrew ya. Pak Andrew, eh, ini di Jakarta apa luar Jakarta ya? Tapi nggak apa-apa sih. Tapi kelihatannya kalau industri kemungkinan di luar Jakarta ya. Poin yang ya kalau di em, kalau di apa namanya target pasar kos ya tentunya pasti yang kita perhatikan dekat dengan marketnya itu apa. Jadi misalnya contoh target lokasinya itu ya kan apakah ada kampus atau perkantoran atau mall atau rumah sakit ya atau tadi misalnya terakhir pabrik gitu kan. Yang paling enak ya memang apa ya antara kampus sama perkantoran ya jadi antara segmen mahasiswa sama karyawan ya. Nah, kemudian target menengah bawah ya, kalau bisa memang main di menengah sih, main di menengah. Nah, kalau menengah atas nih saya masih belum ini, maksudnya menengah atasnya tuh menengah atas yang gimana? Contoh ya, kalau di Jakarta misalnya menengah itu berarti ya kasarnya sekitar 1,8 sampai 2 komaan lah, itu pasar menengah. Kalau menengah bawah ya mungkin 1 juta lebih lebih dikit sampai atau di bawah sejuta itu kan menengah bawah. Ya, kenapa kalau saya disuruh milih ya memang kita main di menengah lebih enak sih. Ya lebih stabil dan lebih gak sensitif kalau ada naik harga gitu. Nah sebaliknya kalau untuk main di menengah bawah ya itu bisa ada kemungkinan misalnya kalau naik harga atau ekonomi sulit ya mereka agak ada macet pembayaran. Nah, itu hal-hal seperti itu bisa aja terjadi. Ya, kemudian uh, kalau dilihat dari yang tadi, ya itu kita juga bukan yang nggak ada tadi contohnya Abdi Jelambar. Ya, itu memang kita pas-pasan di angka 1 juta ya. Dulu awal-awal kita cuma 900.000. Ya, itu karena kita beli second dan itu karena harganya murah banget sih waktu itu. Harganya murah banget. Ya, jadi kita akuisisi dan kita tawarkan untuk crowdfunding seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Pak Andrew ini rumah sebelahnya mau dijual, saya mau dibuat. Ya, menengah atas. Ya, coba forecast itunya. Sebenarnya satu lagi bisa dilihat ya di sekitaran situ ada nggak kos-kosan menengah atas. Nah, kalau memang uh, bisnis rumah kos ini dibandingin jadi perintis, lebih enak jadi follower ya sebenarnya ya. Jadi contohnya kalau kayak misalnya daerahnya Bapak Pak Andrew ini ternyata misalkan nggak ada nih kelas menengah atas, menengah bawah dan menengah aja. Ya udah saran saya ya mendingan main di menengah. Tapi kalau menengah bawah semua nggak ada menengah juga, ya berarti kemungkinannya bangun di menengah bawah gitu. Nah, kemudian kan tinggal cek-cek ya di sekitaran itu gimana, banyak kan terisi atau kosongnya. Nah, itu juga kalau kos-kosan sekitarnya itu masih cukup banyak yang kosong ya itu juga harus diperhatikan. Tapi kalau terisi cukup banyak ya okupansinya ya berarti harusnya fine-fine aja. Bangun pasti nanti ada yang nempatin lagi. Lokasi pinggir jalan nggak ada masalah, jalan utama ya oke aja sih. Jalan utama ya oke aja sih jadi rumah kos. Oke aja, cuma ada kemungkinan biasanya secara harga propertinya itu pasti lebih tinggi ya kan untuk akuisisi. Tapi kalau just in case jalan utama tapi ya harganya juga nggak mahal-mahal banget. Ya udah itu berarti ya ya keberuntung apa hokinya lah hokinya ya kan. Hokinya dapat properti yang harganya murah gitu. Ya, seperti itu ya Pak Andrew ya. Nah, oke kita sambil apa sambil diskusi lagi. Ya, teman-teman yang lain mungkin silakan mau on cam mau ngobrol juga bebas kok di sini.
nggak dibayar ya, mumpung ya. Eh, ini menarik ya, Pak Will. Berarti memang di sini Ya. sudah ada kayak juragan kos gitu ya. Ada Pak Andrew sudah 21 kamar Iya, gitu ya. Nah, ini ya eh, target market juga ya memang penting ya Pak Will ya. Kalau kita mau iya, eh, mau bikin target market itu biasanya juga letak ya Pak ya. Seperti yang tadi Bapak iya, sampaikan ya. Kalau benar. misalnya ini letaknya memang ternyata di tempat-tempat yang nyincet kalau kata orang Sunda mah. Jadi saya itu kalau jalan-jalan ke belakang rumah gitu ya, ke gang-gang ke belakang itu banyak sekali kos-kosan. Tapi ya Iya, itu gitu karena segmen marketnya itu adalah orang-orang yang di belakang gitu ya, yang mereka kerja di pabrikan ya otomatis tidak bisa seperti yang medium yang 1 juta ke atas, 1,5. Termasuk waktu saya mau membeli kosan ya di salah satu gang di heeh. lokasi kami itu mentok-mentoknya cuma 600.000. Ya, dan setelah ngobrol-ngobrol memang itu nanti akan besar kosnya gitu kan dibandingkan Heeh. dengan penghasilannya kita. Nah, gitu sih Pak, silakan Bapak dan Iya, Ibu untuk tanya banyak hal ya. Pak Will, saya juga mengundang Bu Yuni nih kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol boleh. sama Pak Willy langsung ya ke kantornya Abdi Home, silakan-silakan aja gitu karena bisa Iya, jadi bisa, nanti bisa. ketemu matching berjodoh sama Abdi Home gitu. Iya, karena kan eh, bisnis eh, properti itu juga person ke person ya. Jadi harus ada kecocokan dari person ke personnya. Hmm, Gitu. oke, baik. Pak Freddy, ada yang mau ditanyakan lagi Pak Freddy? Boleh dong, sambil Iya, kenalan Pak Pak. Freddy kayaknya iya semangat nih. Serius Dari tadi dari buka video Pak, I'm so iya, happy lah pokoknya. iya. Silakan Pak. Oke, oke kedengeran ya. Hmm, Aman, aman, Pak. aman Pak. Oke. Terima kasih Pak Willy sama Bau siapa? Hindari. Indari. Iya, salam kenal saya Freddy Antonius. Saya ma saya juga tadi baru tahu ya ada crowd crowd Crowdfunding. crowd dana. Iya, Nah, Crowdfundana nama itu sebelum platformnya. masuk di sini nih kayaknya harus daftar dulu kali ya. Betul, betul. Register dulu sebagai member baru gitu kan. Kalau mau login gitu ya, nanti punya apa akunnya. Dan sebenarnya sih yang saya pengen coba lihat itu tadi mengenai masalah laporan keuangan sih Pak Willy. Jadi laporan Betul, keuangan di situ eh ada nilai investasi awal, misalnya investasi awal itu di 1 miliar misalnya seperti itu ya. Nah, betul, terus di situ ada ya saya sempat lihat juga ada return itu kalau Pak Willy bilang tadi misalnya 15% sampai dengan 20% itu tuh berikut dengan capital gain ya. betul, betul. Nah, nah, berarti nilai investasinya itu adalah nilai berikut dengan lahan atau nilai bangunan Ah, bangunan oke. Iya, kalau untuk yang di Crowdfundana, ya di Crowdfundana ini semua yang kita itu adalah apa project rumah kos dengan pembelian propertinya, tanahnya. berikut tanah. Ya, Oke. tanah plus bangunan. Jadi semuanya udah dapat. Jadi tadi kayak contoh PT Abdi Domain itu kan. Nah, PT Abdi Domain itu ya pemilik tanah dari yang itu di rumah kos Abdi Susilo itu. Oke, oke, Jadi oke. secara legalnya ya seperti itu. Heeh. Terus Oke. dapat apa returnnya itu kan ya kita bagi dua ya karena kan properti itu ada itu eh, ya yieldnya eh, 10% tadi kan 15% kan 10% apa yield apa ya dari yield terus udah gitu 5% dari capital gain. Capital gain itu kan unrealized gitu kan. Nah, jadi ya tinggal dilihat aja realisasinya berapa. Tadi 10% penawaran ya achieve-nya berapa 9%. Ya memang nggak perfect gitu kan. Nggak perfect, tapi ya seenggaknya cukup oke lah gitu satu bisnis uh, yang apa chipnya masih 90% dari penawaran gitu. Tapi kalau dari ongoing project yang sekarang jalan, Pak Willy,
Ya, eh capit kita bicara di luar capital gain ya. ya. Return return yang dia normal menurut Pak Willy itu di range berapa persen, Pak? Oke, kalau untuk cost ini kita target yield ya ketika kita beli jadi gitu ya. Beli jadi minimal kita dapat 8% Oh, yieldnya ketika beli jadi. oke. Tapi kalau bangun sendiri itu dapatnya di 10%. Itu sudah income bersih ya. Oke, 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 oke. Itu sudah target bersihnya. Ya minimal segitulah. Ya itu salah satu ya kita kita tahu lah maksudnya kan kalau Bapak tadi ikutin teman-teman yang nanya di sini juga benchmarknya macam-macam. Itu salah satu dari yield. Tapi ada orang lain benchmarknya nggak dari yield, tapi misalnya dari yang penting cicilan kreditnya itu ditutupin uang sewa. Itu ada benchmark lain. Ada Hmm, lagi yang benchmark apa rujukannya itu adalah yang penting nggak keluar modal. Ya, tapi untuk nggak keluar modal ini, tapi saya ada kasih itu ya apa lampu kuning ya harus ini karena juga saya juga dengar cerita lah, maksudnya di luar tuh banyak orang yang jago misalnya dapetin properti cashback gitu kan tanpa modal atau cashback. Ya, tapi karena mereka dapat kuncinya bukan berhasil dapetin cash propertinya, tapi ketika kita harus nyicil, ngelola uangnya itu yang apa benar-benar jadi pertaruhan gitu loh benar-benar bisa nggak benar-benar apa karena kan ya tahu ya ketika apa tanpa modal atau cashback tanpa DP gitu kan berarti kan cicilannya akan naik cukup signifikan gitu loh ya kan idealnya kan ajaran properti itu apa sih kita beli properti itu kan ada SPP-nya ya, ngomonglah 10% hmm, gitu kan tujuannya buat apa sih ya supaya memang eh, kita punya properti memang keuangan kita sudah cukup mumpuni gitu loh untuk di level angka segitu, ya kan? Nah, tapi kalau kita istilahnya sebenarnya nih, ya kan yang tahu kita yang tahu keuangan kita mumpuni atau enggak kan kita sendiri gitu kan. hmm, Tapi kalau hmm, kita istilahnya kita tahu nih sebelumnya, tapi kita berani nekat gitu, nekat itu kan agak agak resiko kan ya, hmm, maksudnya ya. Jadi kayak eh, contoh income kita misalnya 10 juta per bulan, hmm, hmm, tapi kita mau ambil cicilan 30 juta. Itu kan agak itu ya, walaupun banyak cara bisa dilakukan untuk tembus kreditnya dan lain sebagainya. Tapi ya tentu itu akan apa resiko, walaupun oke kita dapat cashback 300 juta, tapi kan 300 juta dibandingin cicilan 30 juta itu kan perlu kemampuan manajemen yang itu banget ya, yang handal banget gitu loh. Ya Iya. itulah, itu contoh-contoh benchmarknya. Tapi kalau sederhana balik lagi, tadi Pak Freddy nanyain ya soal apa returnnya yang wajar seberapa sih? Ya ukuran propertinya top aja gitu. Ya bisa memberikan income 8% bersih-bersih per tahun itu udah bagus. Karena seenggaknya itu sudah memberikan 2 kali deposito ya. Hmm. Ya Oh, kan, deposito mungkin sekarang sekitar 4% ya rata-rata ya. 4,25. Ya segituan lah kurang lebih ya. Ya itu berarti kan cukup menarik Pak gitu. Iya. Oke. Cukup menarik dibandingkan itu. Ya itu sih kalau dari saya ya kurang lebih seperti itu Pak. Oke, makasih Pak Willy. Sama-sama, Pak Freddy mungkin mungkin ya kalau ini sambil nunggu teman-teman boleh cerita juga nih. Mungkin udah coba-coba apa cari rumah kos atau mungkin udah punya rumah kos sambil sharing aja Pak. Jadi sebenarnya saya sudah akuisisi kos itu di sudah 3 tahun. Oh sudah 3 tahun, oke. Ya, sudah 3 tahun. Dan kalau cicilan, cicilan, cicilan dengan Mau eh, sewa net profit ya, net bicara net profit, profit, oke. bicara net profit. eh Kalau cicilannya dia 100% paling kalau net profit dari kosan itu paling cuman bisa mengcover 10% Pak. Ya mungkin Oke, saya juga saya akuin memang saya tidak fokus di kosan. oke. Kenapa? Karena memang bisnis utama saya bukan di kosan gitu dan cuman di sini saya agak
agak ini aja ya, agak agak ragu karena mirip dengan Pak siapa nih, Andrew Berhandus. Jadi di Heeh. lokasinya ini saya di Jakarta Timur di Oh, oke. deket kawasan industri Pulau Gadung. Jadi memang Oke. yang yang tenan di sini sih memang itu dia orang pekerja, Pak, bukan orang Oke. yang dia kuliah gitu kan. Nah, Oh, oke. Oke. eh, nah yang pekerja di sini, tapi eh, pekerja di sini juga kalau saya lihat standar harga ya, saya coba browsing gitu kan, coba di sekitar Jakarta Timur itu nggak terlalu tinggi seperti Jakarta Barat. Kalau yang punya Pak Willy itu bagus Iya, banget sangat harganya. setuju, Pak. Sangat sependapat. Kita sendiri pakem ininya juga itu ya, untuk kos. eh, Ya kalau disuruh itu pasti kita carinya di Jakarta Barat, Selatan, Pusat, Utara, Utara dan Timur. Emang kita nggak fokus ke sana gitu loh. Tapi nggak apa-apa, gini aja. Karena ini kan Bapak udah terjun ke sana. Boleh tahu nggak Pak kondisinya saat ini itu ada berapa kamar dan kemudian ada apa ya, harga per kamarnya rata-rata berapa, terus kondisinya kamar mandi dalam apa gimana? Jadi kos yang saya akuisisi ini adalah kos yang dia kos lama, Pak. Jadi kos aktif, tapi dia memang sudah kos lama. Itu saya akuisisi dan modelnya masih model bangunan lama ya. Nah, kalau Oke. yang dia kamar mandi dalam ada, yang dia berikut sama AC juga ada, tapi memang kondisinya sekarang itu 50% kosong, itu yang dia kamar mandinya di luar. Oke. Tapi kalau yang kamar mandi dalam itu tuh, itu terisi semua. Nah, Oh, oke. saya sudah coba ya konsul ke yang ngerti bangunan gitu kan, untuk kos untuk ngebangun kamar itu sebenarnya yang mahal itu adalah bangun kamar Ini mandinya sih. benar, Katanya seperti itu gitu kan. Saya benar. juga nggak ahlinya gitu kan. Saya cuma konsul-konsul gitu. Nah, sebenarnya saya berpikir berpikir resikonya sih Pak. Saya ragu untuk demand-nya ini, apakah karena di Jakarta Timur ya demand-nya ini dan harganya juga kurang kurang bagus sih kalau di Jakarta Timur ya. Itu yang saya memang saat ini Oke. sih ragu sih Pak. Paling boleh ini Bapak, misalnya contoh total ada berapa kamar yang dalam dan berapa yang luar? Kalau yang dalam itu kamar mandi ada 11. Kalau yang 12. di luar itu ada 12 atau 13 deh. Sama berikut sama yang jaga Oh, ya. Kamar yang jaga. oke. Oke, oke. Total berarti 24. 24 ya. Heeh. Nah, kalau promosi semua platform jalan ya? Kalau promosi sih ya itu memang Pak, saya nggak fokus ke sana Pak. Dan Oh, saya oke. masih ngandelin dari yang jaga kosan aja promosinya. Ya udah, paling gini aja Pak. Kalau mau coba kita ini apa ya? Kemungkinannya kita perlu tahu nih yang kamar-kamar kosong kondisinya kayak gimana. Mm, Nanti kalau Bapak mau, misalkan dari tim kita mungkin kasih pandangan juga nih, bisa diapain. Didandanin seperti apalah kamar yang terutama kamar-kamar kosong itu. mm, Nah, kemudian saya nggak tahu kalau misalkan operasional kita bisa handle nanti mungkin dari Abdi Home tawarin proposal penawaran. Tapi mm, kalau nggak bisa dihandle ya mungkin dari marketingnya dulu gitu. mm. Seenggaknya itu yang penting di situ penjaganya saya nggak tahu nih. Penjaganya ini bisa korporatif juga Kooperatif Pak, kooperatif. urusnya. Ya, ya itu sih. Karena saya juga pernah kita kan saat ini ada juga untuk apa rumah kos yang di luar jangkauan kita. Kita tawarkan opsi kerjasamanya marketing only deh gitu. Itu ada. Nah, cuma waktu pernah saya dapetin market apa ya kebetulan di Bogor ya. Nah, Mm,
pengurusnya ini si pemiliknya itu kasih pengurusnya ini sorry ya, eh, standarnya agak bawah gitu. Maksudnya contoh orang ini satu kita lihat pas kita tahu salarynya itu cukup rendah. Dua, orang ini nggak bisa baca nggak bisa tulis. Ketiga, dia nggak fokus cuma jaga kos doang. Ternyata ada bisnis dia yang lain di sekitar rumah kos itu orang itu juga jalanin. Jadi itu kadang-kadang juga jadi kendala. Misalnya hal-hal seperti itulah. Ya, Ya ya. itu kan ini saya bisa ceritakan karena ada pengalaman kayak gitu kan ya. Ya itu akhirnya kayak oke lah kita juga evaluasi kan evaluasi kan. Nah tapi kalau bapak mau ya kalau saya sih concernnya ini ada potensi duit sayang aja gitu doang. Ya kan Kak, seenggaknya 12 kamar kosong itu, ya kan, saya pikir kalau misalnya coba diberdayakan, bisa nggak gitu kan. Apalagi kondisinya, apalagi Bapak nggak fokus. Ya kan, kenapa kalau misalkan inline nih sama tim kita, ya udah, paling masuknya dari situ. Ya. 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 Nah, nanti kalau setelah ini berhasil, kita baru ngomong, Pak, Bapak mau project cost di mana lagi? Saya percaya deh, kalau saat ini kondisi kayak begini, ada penawaran kos sebagus apapun, Bapak lihatnya males. Ya maksudnya dengan pengalaman ini kayaknya agak males nih. Mendingan beresin yang ini dulu kan. Yang ini udah oke lah, seenggaknya dari potensinya yang ada beres gitu bener. Nah, kita lihat ada rumah kos yang lain bagus, Pak. Kita juga jadi semangat gitu loh. Itu Kalau yang ya benernya begitu ilmunya kan. Pak Willy, Gitu. tapi kalau saya kan ilmunya bukan di situ. Iya, 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 iya. Nah, justru kan begitu, Pak. Saya nggak tahu kan, maksudnya Bapak punya ilmu tempat lain. Nah, nanti kan ada orang lain yang nggak punya ilmu kayak Bapak. Saya nggak tahu bidang Bapak gitu kan. Ini kan kebetulan di bidang saya aja gitu kan. Misalnya contoh kalau Bapak mau jadi penulis gitu kan, nah itu kan nggak belajar sama Bu Indari, ya kan. Nah, itu kan emang udah ilmunya Bu Indari gitu kan. Saya juga belajar sama Bu Indari, ya kan. Nanti kalau Bapak misalkan ada mau perlu ya mungkin yang relate ya. Misalnya ya, untuk kembangin bisnis perlu tulis buku gitu kan. Nah, itu bisa gitu. Contohnya seperti itu. Ya masing-masing orang kan ada bidangnya Iya. gitu. Oke. Oke, eh sih. ya, sama-sama apa Freddy. Oke, ini saya lanjut dulu nih Pak Andrew ada chat tambahan lagi. Saya sekarang jual di 700-800 ini maksudnya harga kamar ya 700-800 ribu. Okupansi 90-95%. Harapan kalau buka lagi bisa jual minimal 2 kali itu. Berarti jualnya di 1,5-an ya. Karena masalah yang itu memang benar menghadapi market pasar. Iya, oke, berarti benar. Berarti gini, Pak Andrew. Jadi solusinya adalah eh, tinggal dicek di daerah itu ada nggak kos lain yang jualnya 1,6 gitu kan. Nah, kalau ada kos lain 1,6 terus full, ya udah buka lagi aja di situ. Pasti ada marketnya. Tapi kalau Bapak yang jadi perintis, jadi semua nih, misalkan daerah kan Bapak di Bandung, dari daerah lokasi Bapak itu ternyata nih eh semuanya kos-kosan 1 juta, mentok di 1 juta. Terus Bapak jadi perintis, Bapak yang ambil resiko. Karena bisa jadi ya kos-kosan marketnya nggak ada gitu loh, market yang middle-nya nggak ada. Jadi ya tadi ya saya udah ngomong kan tadi bahwa bisnis kos ini sebenarnya paling enak tuh jadi lebih enak jadi follower daripada jadi perintis. Jadi daripada contoh ya, misalnya ya paling ekstrimnya satu kota baru deh yang nggak ada kos-kosannya terus bapak bilang wah ini prospek nih ya kan orang lain nggak ada yang bisnis kos di sini aku jadi yang pertama itu resikonya paling gede karena bisa jadi karena karena orang itu yang ambil apa namanya bu- buka buka kos di tempat yang nggak ada marketnya yang belum ketahuan lah ada marketnya atau enggak gitu lebih lebih tepatnya. Jadi perintis tuh ya lebih susah daripada yang apa jadi follower. Follower tuh udah lebih gampang. Itu. Oke, lanjut lagi nih. Ini udah 20.45. Lumayan juga ya sejam lebih ya. Rupanya seru Pak Will kalau Ya ngomongin seru kayak ya, begini nggak Pak Will. berasa ya. Karena ini udah mulai ngomongin cuan-cuan Iya. dan pasti bakalan jadi Gitu. insight juga untuk teman-teman yang
sekali lagi ya, ngomongin Iya, tentang bisnis kosan yang MM-an dan butuh yang namanya itu permodalan gitu. Ternyata kita bisa dengan pola yang lain. Pak Will, sebenarnya aku pengen lebih dijelaskan lagi nih Pak Will terkait dengan oke. ketika crowdfunding itu gimana gitu ya. Kayaknya Pak Freddy juga udah mulai kepengen juga nih ya crowdfunding itu kayak gimana sih Pak Will? Karena Ya. Pak Fred Hmm. dan teman-teman yang lainnya di Abdi Home itu ada yang mereka kemudian invest ke satu lokasi Abdi Home itu hanya 50 juta gitu, tapi mereka dapat report per 3 bulan ya Pak Will ya? Ya, Atau per 3 bulan per per quarter, 3 bulan per itu kuartal dapat ya. report dan dapat bagi hasil. Ya, jadi ini kan sebetulnya cukup menarik juga untuk dipakai oleh teman-teman. Jadi selain Ya. kita ngomongin tentang permodalan ya, kita juga ngomongin peluang yang ternyata bisnis kosan itu nggak sebesar yang dibayangkan. Ya, jadi memang gini, ketika saya educate pertama kali ya, yang melalui Zoom yang Juragan Kos sebelum-sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang udah ikutin, saya kan di situ memang kasih realitanya apa adanya gitu ya. Jadi kayak contoh, untuk bangun kos 30 kamar, itu kita cara hitung paling mudah, modal bangunnya berapa sih gitu kan. Nah, cara hitung mudahnya adalah 30 kamar dikali 150 juta. Jadi kalau kita hitung bangun kos, itu cara lebih sederhana untuk quick count ya, hitung cepatnya. Itu adalah dengan membuat perkalian jumlah kamar dikali itu. Bukan kayak harga per meternya. Gitu kok. Beda kan kalau kayak kita bangun rumah, itu harga rumahnya itu bangunnya berapa? 5 juta per meter apa 10 juta per meter gitu kan. Ya makin mewah makin tinggi gitu kan harga per meternya. Nah, tapi kalau untuk kos ya sederhananya seperti itu aja, dikalikan dengan 150. Nah, angka 150 itu memang angka yang saya patok tinggi gitu loh. Jadi walaupun realnya biasa kita ketika kita jalanin ya itu antara 120 sampai 135 lah kurang lebih. Ya, tapi ya udah daripada kita cuma taruh 120 ternyata kurang kan, ya kan itu kan lebih susah. Kalau kita berhitung cuma 120, nggak taunya di tengah jalan kehabisan bensin. Ya mangkrak lah proyek kita, ya kan? Ya, itu kan malah jadi hasilnya apa? Nol. Kita taruh 120 juta per kamar kali 30 terus hasil nol. Itu kan lebih bahaya. Jadi memang saya kasihkan seperti itu ya. Seperti itu saya kasih angka tinggi. Nah, sekarang balik lagi. Oke, kalau kayak gitu bukan bisnis gua dong, bukan bisnis saya, bukan bisnisnya buat orang-orang yang kayak ya kita masih merintis, itu mah bisnis orang berduit gitu kan. Ya, nah sekarang balik lagi banyak jalan juga ketika kita mentok di permodalan ya, maksudnya ada kendala di permodalan. Ya kalau kita nggak punya cash kan masih ada kredit. Selain itu masih punya IMF ya, family apa istri mertua. Terus selain itu juga ya ada partneran bisa, ya kan. Terus selain itu juga ada apa namanya rekanan kerjasama atau kerjasama dengan penjualnya. Ya kerjasama dengan penjual artinya ya ya mungkin apa harus diselesaikan juga tuh masalah legalitasnya antara kita ya kan pebisnis kosnya sama penjualnya ya. Nah, itu memang agak rumit tapi bisa. Nah, tapi yang mulai lebih simpel yaitu apa? Ya crowdfunding. Crowdfunding itu ya kita sudah filterin gitu loh. Jadi daripada misalkan contoh kalau mungkin flashback ya, kalau Pak Freddy misalkan apa tahu nih, oh ternyata lebih simpel nih, aku nggak perlu repot-repot dapat nih 8%. Ya udah kayak gini aja misalnya, atau Pak ah, siapa Pak Isan dan Pak Andrew misalkan seperti itu juga, ya kan bisa juga seperti itu. Ya, ya. Tapi ada teman-teman yang lain lebih cocok. Ah, aku mau pakai kredit aja. Aku bisa kok dapat kredit 10 miliar. Ya bisa juga. Gak apa-apa jalan juga. Nanti kita bangunin juga. Ya kan kita cariin juga. Bisa juga seperti itu. Nah, jadi yang crowdfunding itu balik lagi ya itu sangat fleksibel ya. Menurut regulasi OJK itu bisa start dari 1 juta. Tapi ya memang sih kalau untuk investment ya itu bukan nggak rekomendasi ya. Tapi untuk 1 juta itu nanti nggak kelihatan hasilnya gitu loh. Skalanya terlalu kecil lah gitu loh. Ya untuk investment itu kita juga lebih baik ada sedikit lebih siap lah. Artinya juga uh, kita melihat fenomena bahwa setelah jalan sekian tahun
Ini kan kita juga komunitas kita ada nih beragam nih. Ada orang yang investnya ratusan juta sampai miliaran, ada orang yang investnya cuma ya 1 1 2 juta gitu kan. Nah, itu akan terlalu jomplang kualitasnya gitu loh. Ya mohon maaf, bukannya berarti mengecilkan yang investasi kecil, tapi lebih baik kita lebih paham dulu tentang dunia investasi. Saya mempersiapkan diri, ya mempertajamlah skill jualan gitu, making money yang banyak dulu gitu kan, baru mulai invest secara bertahap gitu. Ya, kalau mau caranya gimana? Kalau saya sekarang cuma punya 1 juta, tapi saya mau jadi investor 100 juta, ya itu bisa tanya Bu Indari. Banyak jalannya ya Bu Indari ya. Banyak banget jalannya unlimited ya kan. Tapi nggak bakal bisa di-share di sini karena beda kamar ya. Beda kamar itu beda. Ya pokoknya ilmu jualan apa ya Bu Indari bisa spill. Tapi ya beda, beda, beda kelasnya. Ya, Ya. itu jadi gitu. Mappingnya seperti itu. Ya, mappingnya seperti itu. Hmm. eh Ya udah itu ya. Jadi nanti kalau buat Bapak Ibu juga yang mungkin istilahnya resikonya mau lebih terbagi, ya kan, lebih kecil. Terus aku juga mau sambil daripada aku nyemplung salah, aku nyemplung barangan dulu aja. Ya mungkin cocok di crowdfunding dulu gitu kan. Sambil belajar, sambil tahu ternyata nih aku udah ikutin setahun 2 tahun nih soal apa Susilo tentang yang syadar kayak gimana, ya kan, kan lebih enak gitu ya. Nah, jadi kalau sambil invest sambil ngikutin ya lebih enak dapat berasa gitu ya. Tapi kalau nggak invest kan ya belajar juga, cuma kan mungkin kurang ini aja. Yang dapetin dividennya orang lain gitu kan soalnya. Ya gitu Bu Indari ya teman-teman semua ya. Oke, Thank you banget. baik. Heeh. Baik, ada pertanyaan lagi, teman-teman. Ibu Silvi ini kayaknya baru masuk deh. Kemudian ada Bapak Jungjungan Michael ya. Ini juga kayaknya baru masuk. Pak Agus, Pak Abi, boleh dong tanya-tanya juga gitu kan. Mumpung ada waktu, kita sampai jam 9 aja ya Pak Wil ya. Ya boleh boleh biar nggak kemalaman juga ya teman-teman yang lain ya. Betul, Pak Andrew ya tadi di Bandung ya Pak. Saya di Bandung, Pak Willy di Oh Jakarta. iya, Ah, kalau yang sama-sama Jakarta bisa kejar tuh Pak Willy ke Peggy ya. kantornya Abdi Home. Kalau yang di Bandung nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga di Bandung. Nah, Pak Willy ini salah satu kos-kosannya juga memang produksi furniturnya juga di Bandung di Ya, perusahaan saya gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya kos-kosannya butuh apa namanya tuh furnitur nanti kita vendor ya. kumpul di kantor saya juga ya di Amar Kayu di Muhammad Toha ya. Nah ini juga Heeh. nanti jadi base campnya untuk Juragan Kos ya dan saya juga meniru apa yang disampaikan sama Pak Willy salah satunya adalah value. Jadi di bisnis properti ini saya memilih kemarin itu sempat juga memilih kos-kosan udah hunting-hunting kayak begitu sampai kemudian akhirnya saya mulai membuat satu value di aset yang saya miliki. Jadi salah satu aset yang saya miliki saya bikin rumah kebun ya. Saya cerita-cerita nih sama Pak Will. Dan sekarang Ya, Pak Will sudah dipakai untuk nge-podcast. Ya, dipakai oke. podcast. Kemudian juga sudah ada teman-teman dari sekolah-sekolah yang datang ke rumah kebun kami dan juga sudah mulai kami tawarkan untuk dari luar kota untuk menginap di tempat kami. Ya, walaupun belum selesai renovasinya, tapi menurut saya ini jadi satu experience juga. Kita nggak harus tunggu perfect lalu kemudian kita baru open gitu. Minimal masyarakat juga sekarang udah tahu karena aku pasang banner besar Pak Will 3 Ya. meter ke 2 meter. Gede banget Oh, ya, gede 3 banget tuh ya. meter ke 2 meter aku taruh di depan rumah kebun. Lalu kemudian kemarin itu yang nge-podcast itu ketua UMKM di eh, eh, kelurahan kecamatan kami. Sehingga akhirnya beliau pun langsung bilang, boleh nggak kalau ini jadi tempat podcast untuk UMKM di sekitar sini. Wah boleh banget, jadi aku pasang banner Pak Will, jadi orang yang lewat itu langsung eye catching. Kayak itu Oke. Pak Will. Ini belajar dari Pak Will banget. Jadi teman-teman yang ada di Bandung boleh ya nanti kapan-kapan kita ngumpul. Ya, Yang di ya, ya. Jakarta ngumpul langsung ke Abdi Home. Kalau saya Nah, ke jadi Jakarta ngumpul di Pak Willy, saya ya, invite teman-teman yang ada di Jakarta. ya, jadi yang dapat keuntungannya kalau bisa jangan buin dari aja ya. Jadi teman-teman juga maksudnya dari sharing-sharing gini kan bisa dapat keuntungannya gitu ya. Yes.
makin berkembang gitu ya. Pasti Pak Will, ya. Walaupun saya lihat ya Pak Will, Juragan Kos ini mungkin juga kita belum terlalu dekat ya teman-teman ini Ya, di ya, dalam grup ya, masih diam gitu ya. Tapi nggak ya. apa-apa, begitu Nah, di kita ngezoom ya, saya senang banget Pak Freddy mulai cuap-cuap gitu ya. Udah ya, mulai ya, satu-satu muncul lah ya, ya, sehingga akhirnya kita bangun bondingnya ya Pak Freddy dan teman-teman yang ada ya, di sini. Pak Iqbal juga walaupun di Tiongkok tetap bisa aktif ya, tanya betul. banyak dan kami juga sudah menyiapkan tanya jawab. Jadi Pak Wil ini lagi mempersiapkan buku yang 199 tanya Ya, jawab tentang kos-kosan ya untuk pemula. Ya menurut saya ini pasti akan memandu teman-teman banget dan untungnya Pak Willy ini nggak pelit. Ya, satu mm, persatu tanya jawabnya udah mulai kami share, udah sampai ke 12. Tapi nanti ya, kalau teman-teman mau 199 itu nanti siap-siap aja ya, Pak Willy akan mengeluarkan buku tersebut. Dan buku ini merupakan passive income juga, ya, yang mungkin bisa nambah untuk kos-kosannya ya, apa biaya untuk invest kos-kosan. Betul ya, Pak Will ya? betul, betul. Jadi buku ini juga eh, satu jalan yang bisa diambil banyak orang ya, termasuk teman-teman di sini. Ya, karena kan setiap orang punya expertise skill yang berbeda-beda gitu ya. Termasuk juga pengalamannya pun, walaupun skillnya sama, bidangnya sama, pengalamannya tapi berbeda gitu. Pengalaman yang berbeda, maka pasti value-nya pasti berbeda. Ya kan, setiap orang itu juga punya keunikan juga gitu kan, jam terbangnya juga masing-masing gitu. Jadi nggak pernah ada istilahnya orang, oh saya mah amatir dong, mana bisa sih tulis buku, bikin buku gitu. Jadi sebenarnya justru karena amatir ya makanya perlu launching buku ya supaya bisa naik kelas. Ya, Yes. jadi ini saya juga pertama kali terinspirasi nulis buku karena waktu itu Bu Indari ngomong, Pak Wil ini kan sekarang kan Pak Wil ini kan properti jualan barang gede, ya kan? Barangnya barang miliaran gitu kan. Nah, sekarang kan supaya out of the box, ya kan? Dibandingin dengan penjual properti lain, ya. Nah, itu kan Pak Willy harus berbeda. Nah, bedain dong kalau orang-orang pada umumnya itu mereka cuma kenalan kasih kartu nama. Nah, Pak Willy kasih buku. Nah, itu pasti orang akan membuat apa? Wah, ini beda nih. Yang ini expert property, ya kan? Ya kan? Nah, makanya jadi ketika kita selesai nulis buku, kita bisa launching buku, ya maka status kita sudah naik, ya kan? Dari amatir jadi expert gitu kan. Ya, jadi itu salah satu tips dari saya juga ya. Tentunya nanti ya Bapak Ibu sebenarnya nanti sesuai bidang masing-masing, ya harusnya pasti akan mengalami hal yang sama. Contoh ya, misalnya apalah gitu ya. eh Misalnya eh, jual apa gitu kan. Nah, itu bisa mengulas tentang produknya atau jasanya. Ya, otomatis akan langsung naik ke kelas jadi expertnya. Oke. Pak Gitu. Will, sorry, ada satu pertanyaan lagi yang mungkin Iya, harus Pak aku Will juga jawab. baru lihat Setelah nih. itu nanti kita closing Baru ya datang untuk ya Pak Abi ya. seminar. Dari Pak Abi. Ya, silakan Pak Nah, Will. malam Pak Willy izin tanya jarak ideal dari target market kita misalnya kampus perkantoran baiknya paling jauh berapa kilometer Pak? Range jarak dari kompetitor kalau aturan PPN itu aturan PPN dikenakan pembelian properti senilai berapa dan kira-kira berapa perhitungan nilainya. Oke, satu-satu ya. Jarak ideal dari target market kita. Ini variasi sih, nggak ada jawaban exact ya, nggak ada jawaban pastinya. Ya, seenggaknya satu kita lihat dari jarak kilometernya, tapi jarak yang lain adalah kira-kira berapa menit, misalnya contoh 5 menit ke kampus, 5 menit ke kantor gitu. Sesederhana itu. Atau alternatif lain bisa juga kalau kayak di Jakarta kota-kota besar itu ya eh, jarak ke transportasi publiknya, misalkan angkutan atau misalnya apa Transjakartanya itu ya atau halte halte stasiun gitu, stasiun kereta juga pengaruh kan. Itu juga ada pengaruh rumah kos ya terus ya apa bandara ya bandara tapi nggak terlalu lah bandara agak beda sih. Paling jauh berapa kilometer ya gini aja.
ya tadi berapa menit gitu kan. Termasuk repot gak sih kalau itu setiap hari misalkan dari kos ke tempat kerjanya gitu, kalau jauh gitu kan. Kalau udah termasuk repot ya berarti nggak bisa. Aturan PPN itu dikenakan pembelian properti senilai berapa? PPN kalau nggak salah sekarang 11% kan ya. 12% tapi dengan DPP 11/12 kan. Ya PPN seperti itu. Pembelian properti, ya kalau pembelian propertinya itu perorangan kan nggak ada PPN. Tapi kalau kita beli properti primary, ya kalau dalam rumah kos itu kan properti primary-nya itu kan ada tuh yang dari developer, ya kan? Nah itu ada PPN-nya, ya PPN-nya itu ada. Tapi sekarang ya apa? Saya lupa sampai pertengahan tahun apa akhir tahun ya, free PPN ya, free PPN disubsidi pemerintah. Jadi walaupun beli apa proyeknya developer itu tetap masih ada free PPN. Ya besarannya itu ya tadi 11% ya. Jadi 11/12 kali 12% kayak gitu. Gitu, Pak Abi. Cukup clear gak atau masih mungkin masih bingung? Oke, kayaknya udah cukup Pak Will. Nanti Oke. teman-teman yang lain bisa simak rekamannya. Jadi Ya, saya mulai merekam karena memang nanti pertemuan kita di setiap hari 2 minggu sekali ya. Selasa ya, itu kita akan bahas sesuatu yang berbeda ya setiap ya, minggunya. Tapi tentu saja itu akan memberikan insight untuk teman-teman yang memang mau join menjadi juragan kos. Ya di ya. sini yang sudah punya kosan join untuk tambah value cost-nya ya. Mm-mm. Dan itu pasti bisa didiskusikan di dalam apa namanya itu di dalam grup WA. Dan teman-teman sebetulnya kami pun punya kelas khusus ya, namanya Juragan Kos juga, e-course Ya, Juragan Kos. harus Di juragan sana kos. itu ada banyak sekali videonya Pak Willy yang ngomongin Ya, tentang juragan kos ya, tentang gimana caranya membangun kosan dari nol. Nanti saya akan share ya untuk link pendaftaran kelasnya. Nah, nanti setelah daftar kelas, nanti teman-teman bisa masuk ke dalam Zoom, sorry, Telegram. Telegram baru teman-teman akan lihat videonya Pak Willy itu banyak banget, insight banget sampai ke contoh-contoh kayak contoh-contoh beriklan, contoh-contoh untuk mempromot di lingkungan gitu ya. Contoh-contoh banyaklah contoh-contoh yang bisa teman-teman ikuti sehingga akhirnya bisa belajar lanjutan selain di grup WhatsApp-nya teman-teman juga bisa belajar di dalam grup Telegramnya. Demikian teman-teman, terima kasih untuk hari ini Pak Will. Terakhir untuk ya, closing sama-sama. statement hari ini, silakan. Ya, jadi sesuai sesuai pembukaan ya dari tadi Bu Indari ya, bahwa pertemuan kita pada hari ini membahas tentang kendala ya memulai bisnis kos dari segi permodalan. Jadi saya sangat mengharapkan ya sharing uh, saya tentang cara memulai ya dari dari sisi permodalan itu bisa macam-macam ya kemudian sampai ada jalan melalui crowdfunding ya dan apapun lah gitu ya. Ya, saya sangat mengharapkan ini bisa bermanfaat dan mendorong ya teman-teman semua untuk bisa punya rencana dan take action untuk punya bisnis kos sendiri gitu. Ya, itu aja dari saya Baik. ya. Nanti selepas dari ini masih ada yang kurang ya bisa lanjut di grup ya. Nah, jadi saya apa saya lihat supaya grupnya nggak sepi-sepi lagi gitu ya. Yang ngomong kita lagi gitu Pak Iya, Will ya. Yang iya. ngomong Bu Indari lagi, Harus Pak Willy lagi, Bu. lebih banyak Tapi nggak apa-apa mengalir sih nih. Pak Will ya. Nah, Dibandingin sayanya ngilang, Pak Willy-nya ngilang ya. Masih nah, masih mending. Kadang-kadang kita yang punya grup itu kalau nggak kuat-kuat banget, Pak, aduh sepi ya grupnya. Terus kitanya juga ikut diem. Kalau saya mah enggak. Pak Freddy pasti lihat saya terus ya. Tiap hari nah, ada lagi, lihat Pak Willy nah. lagi. Karena kami semangat untuk mendorong teman-teman menjadi juragan kos. Baik, kalau begitu sekarang dibuka dulu videonya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mau Oke, untuk buka info. video karena kita akan Oke. foto bersama dulu teman-teman ya. Oke, Iya. Pak Freddy sudah buka video dari tadi. Terima kasih.